Baik, mungkin di antara yang perlu kita perhatikan juga selain masalah keimanan, misalnya masalah ibadah. Masalah ibadah ya kita ajarkan juga anak-anak untuk apa namanya beribadah. Ini butuh perjuangan ya. Ajarin anak-anak salat 5 waktu. Sejak umur 7 tahun kita sudah mulai suruh. Kita temani, dia belum bangun kita bangunkan. Kita ajak ke masjid. Ini butuh apa namanya perjuangan. Ya. Alhamdulillah sekarang banyak sarana dimudahkan. Ada pondok, ada sekolah-sekolah seperti boarding school ya, SMP. Kalau SD sebaiknya anak-anak sama kita ya. Mereka mungkin full day. Tapi kita tinggal, karena kita merasakan kebersamaan SD SMP dia masuk pondok sudah selesai. Kita udah jauh dan udah jarang ketemu anak-anak ya. Tapi itu membantu anak-anak untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih SD sama kita ya. Kita bangunkan salat subuh, kalau perlu kita ajak ke masjid ya. Istri juga membantu. Ya, anak-anak apalagi lebih dengar perkataan mamanya daripada apa? Bapaknya. Jadi mamanya memang harus ekstra untuk menyemangati anaknya ya. Bapaknya bilang, "Nak, ayo ke masjid." Udah biar dia tadi main terlalu lama, tidur aja. Itu repot kalau begitu. Nanti anak sakit biar dia tidur dulu, nanti aja bangun jam 7. Repot. Gimana kita mengajak anak ke masjid mamanya suruh tidurin? Belum balik ya, meskipun belum balik 7, 8 tahun, 9 tahun Rasulullah suruh 7 tahun, sejak 7 tahun suruh diajar untuk apa? Untuk salat ya. Maka kita ajarin. Ajar wudu, lihat bagaimana cara wudunya, kalau salah kita benerin. Salat, coba nak salat depan Abi, gimana salat? Baca apa? Rakaat pertama. Kalau salah kita benerin, seperti itu ya. Oh, gurunya sudah benar ya. Jadi anak-anak juga merasa diperhatikan dan biasanya ajaran-ajaran dasar seperti tidak akan dilupakan oleh anak-anak. Anak-anak Abi pernah ngajar saya begini, Abi pernah bilang begini. Itu jadi patokan mati bagi mereka ya. Oleh karenanya ibadah penting ya. Dan kita harus sabar mendidik anak-anak untuk salat ya. Misalnya mengajari anak-anak salat berjamaah, kita ajak anak-anak salat berjamaah. Sebelum sampai di masjid, di tengah jalan kita ingatkan, "Nak, di masjid enggak boleh ribut, enggak boleh ngobrol sama teman. Nak, masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat loncat-loncat. Nak, masjid bukan main-main karate di situ." Kita doktrin terus. Nah, sampai di masjid dia tenang. Allahu Akbar. Karena semua sudah masuk. Tapi kalau kita enggak ngomong gitu, sampai masjid ketemu temannya, "Oh, karate di situ." Oh. Dan itu kejadian. Wah, ribut sini berlalu sama udah. Tapi kalau dalam perjalanan meskipun 5 menit atau 1 menit, 2 menit kita ngomongin nak, samping Abi. Saya kalau salat sama anak saya mau lihat saya balik kepalanya. Jadi lagi saya balik kepalanya. Dia ruku, saya turun kepalanya, saya pegang, saya perhatikan ya. Nanti saya kasih tahu enggak boleh seperti itu ya. Nah, seperti itu berulang-ulang insyaallah terbiasa ya. Anak-anak juga sebagaimana antum imannya naik turun, anak-anak juga. Akhirnya juga naik, imannya apa naik turun. Suatu saat anak saya yang masih kecil tahu-tahu subuh-subuh dia bangun sendiri, kemudian dia buka pagar sendiri sampai istri saya videoin. Ini imannya lagi naik nih. Sama dengan kita, iman juga naik apa? Naik turun. Sebagaimana kita perlu dikontrol, anak juga perlu apa dikontrol. Tahu-tahu enggak ada angin, enggak ada hujan, tahu-tahu dia bangun sendiri sebelum subuh, kemudian dia wudu sendiri, kemudian dia buka pagar sendiri, pakai jubah sendiri, pergi ke masjid sendiri. Masya Allah. Coba kalau gini tiap hari. Tapi kan ternyata nggak demikian. Anak-anak imannya naik. Ini peran orang tua sangat besar dalam hal ini. Bilang, "Nak, kalau di masjid 27 kali lipat. Kamu sholat sini 4 rakaat, sana seperti 4 kali 27. 27 kali 4 berapa? 80, 4 kali 7 berapa? 28. 108 kali rakaatnya. Intinya kita jelasin. Jadi mereka apa? Semangat ya. Anak kadang-kadang dia diskusi. Tadi pagi anak saya diskusi. Abi, saya mau umroh juga, saya mau ke Saudi. Tapi saya enggak mau putar-putar di Ka'bah 7 kali katanya. Capek. Rame. Ini kan kita perlu diskusi. Dia mau ke Saudi tapi main-main aja, enggak mau apa? Muter-muter. Anak-anak masih kecil kan suruh ibadah capek gitu kan berat juga kalau tidak kita jelasin. Jadi anak-anak harus diajarin untuk apa? Ibadah. Puasa itu penting. Sarana mereka untuk berpuasa, kasih hadiah kalau mereka bisa berpuasa sempurna kita kasih hadiah. Kalau hari Lebaran kita semangatin. Kalau Idul Adha
kita semangat ini, Abi belikan kambing untuk kita semua sekeluarga. Ya kamu ini kambingmu kamu kasih makan. Ih semangat. Mana kambing? Kambing adik mana? Risma, nih kambingmu. Yang besar. Kalau kita punya uang ya. Belikan kambing. Karena jadi tahu mereka namanya Idul Adha. Nanti disembelih, siapa yang sembelih? Oh, diperhatikan, disembelih, dia perhatikan. Ini kambing punya kita semua. Dia semangat lihatnya. Ya. Atau kalau kita punya uang lagi belikan sapi, ini sapimu lihat nih. Dilihat senang, dia senang sapi. Dia menanamkan makna Idul Adha kepada anak-anak ya. Puasa ya, buka puasa dengan berjalan dengan waktu tertancaplah nilai-nilai keimanan karena nanti di kemudian hari mereka akan mendapatkan goncangan yang luar biasa. Sekarang saja ujian luar biasa di luar sana, syubhat, syahwat. Kalau anak tidak kita tanamkan sejak awal, kasihan anak-anak. Mereka enggak kuat. Mental mereka mental kerupuk ya. Mudah terbawa. Sampai ada salah seorang pengajar mengatakan pada saya, Ustaz sekarang bukan lagi generasi milenial, sekarang kita generasi strawberry. Saya bilang apa generasi strawberry? Strawberry itu mudah putus asa dan mudah terbawa. Sedikit-sedikit putus asa, dia enggak kuat. Sedikit-sedikit terpengaruh. Itulah mental strawberry anak-anak zaman sekarang. Nah kalau kita enggak tanamkan akidah dan kemantapan ibadah sejak kecil, kasihan mereka di kemudian hari. Kemudian ada masalah, anak suruh jadi imam, latihan jadi imam di rumah, adik-adik perempuannya di belakang. Imam, mental. Waktu udah habis kah? Waktu udah habis belum? Masih berapa menit? 10, tinggal sedikit berarti. Taib. Ini di antaranya kita mengajarkan ibadah kepada anak, menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak. Di antara yang penting juga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menanamkan misalnya adab kepada anak-anak. Ya, ini juga sangat penting, menanamkan adab pada anak-anak. Karena anak-anak kalau tidak beradab, ini seakan-akan dia belajar agama tidak ada prakteknya. Maka kita ajarkan adab kepada anak-anak. Mulai dari misalnya contoh sederhananya adalah misalnya adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Kita ngajarkan anak-anak. Kalau mau pergi cium tangan abi dan umi. Kalau enggak cium kening abi dan umi. Anak-anak terbawa. Akhirnya sekarang anak-anak kalau mau kemana-mana cium. Kalau anak saya cium saya ini sampai ciumnya double. Ini satu, ini satu, ini satu. Baru mereka pergi sekolah. Karena sejak kecil saya ajarin begini. Ya masing-masing terserah. Tapi maksudnya intinya menunjukkan cium tangan, cium pipi kanan, pipi kiri kan. Sampai sudah besar sampai SMA pun begitu. Ya, anak perempuan seperti itu ya. Kalau laki-laki cium tangan ya. Tapi maksud saya itu diajarkan dan itu ada nilai penghormatan kepada orang tua nanti. Anak-anak harus hormat sama orang tua. Harus hormat sama orang tua. Kita ajarkan adab seperti itu. Enggak boleh kita udah anak zaman sekarang terserah mereka. Jangan. Mereka akan belajar adab di luar. Di luar belajar sama anjing-anjing dan serigala-serigala di luar. Sama bajingan-bajingan. Kita ajarin adab sama dia. Caranya kita doktrin. Doktrin. Jadi adab kepada orang tua kita tanamkan. Seperti makan. Makan sama orang tua. Orang tua dulu, anak-anak belakangan ya. Nanti anak sudah selesai kalau makan. Kalau kita makan bareng boleh. Kalau enggak misalnya kita lagi sama tamu, anak-anak belakangan. Saya pernah makan di teman saya di Utama sekitar 80 kilo dari kota Madinah. Perkampungan. Teman saya itu kalau enggak salah dia punya saudara 24 bersaudara. Waktu saya datang keluarga ramai. Terus pertama kali saya dihidangkan, saya masih S1 waktu itu. Dihidangkan kambing, orang bilang kambing guling. Jadi kambingnya besar, dinampan gede, kambingnya dihidangkan bukan tidur, berdiri kambingnya. Masya Allah. Kita ramai makan, udah potong makan. Ketika kita makan, anak-anak nggak ada yang makan. Setelah kita selesai makan, ngobrol-ngobrol, anak makan setelah itu. Ini contoh, mungkin itu tradisi mereka, tentu adab kita berbeda dengan mereka. Tapi untuk menunjukkan bahwa si anak-anak ada bagiannya. Ya, harus ada adab terhadap orang tua. Terhadap orang tua. Orang tua terlebih dahulu. Jadi anak sejak kecil sudah orang tua dulu dihidangkan, nyaman, baru kemudian dia agar dia hormat sama orang tua. Itu harus diajarin. Contoh misalnya kita ngomong, anak-anak motong di tengah jalan enggak boleh.
Jangan kita bilang biar anak pandai berekspresi, enggak, dia silakan berekspresi tapi ada adabnya. Orang tua selesai ngomong dulu baru dia potong. Enggak boleh potong. Ayah ibu ngomong tengah jalan enggak boleh. Enggak boleh kamu begitu. Kita tegur, enggak boleh. Ini enggak beradab seperti ini. Siapa ngajarin kamu sebenarnya? Enggak boleh. Ingat dia enggak ngulang lagi. Ini enggak, jangan kita biarin anak nanti, jangan kita tanamkan. Enggak boleh seperti itu. Kita kalau ngobrol selesai baru dia boleh komentar. Dan kita ngomong dia langsung potong tengah jalan. Potong tengah jalan. Kalau dia sudah tidak beradab sama kita, apalagi sama orang lain. Maka kita ajarin adab. Saya pernah anak saya masih kecil, terus dia ngajak teman-temannya main ke rumah di Arab sana. Ada anak tetangga mahasiswa punya anak dari negara Afrika kalau nggak salah. Kemudian anaknya main ke rumah. Ketika main dalam rumah, tiba-tiba saya dengar kakak anak tersebut mungkin panggil adiknya, ya himar, waduh. Himar dipanggil. Kan kok kotor. Ya dongki, ya keledai. Itu kan enggak enak didengar. Saya bilang udah, pulang. Enggak boleh main sini lagi. Karena anak kita akan terpengaruh. Kalau lihat temannya siapa yang ngomong, ya anjing, ya dia akan terpengaruh. Dia enggak mau terpengaruh, lisannya akan terbawa. Oh enggak boleh main lagi di sini. Udah enggak boleh main lagi sama orang itu. Rusak anak di luar. Kalau salah bergaul, ketemu dengan orang yang suka ngumpat, anak akan terbawa. Tapi ajarkan juga misalnya beradab kepada keluarga terdekat. Kalau anak lagi ngumpul ada adik kita, kakak kita, itu om kamu. Mungkin omnya mungkin lebih miskin misalnya. Hormat, itu om kamu, itu kakaknya Abi, itu adiknya Abi. Jadi kita ajarin untuk beradab sama tante-tantenya dan om-omnya. Suruh tuangkan minuman, suruh bawakan makanan, suruh cium tangan mereka, ajarin. Biar dia enggak kurang ajar sama om-om dan tante-tantenya. Kalau kita meninggal dia punya kewajiban menyambung silaturahmi terhadap mereka. Tapi kalau sejak awal dia sudah tidak hargai apa om miskin, om ya, udah repot nanti. Harus tanamkan yang itu om kamu itu ini. Ya. Kalau dulu ibu saya datang masih hidup rahimahullah, itu mbah datang. Sudah cium belum? Sudah. Dia datang cium tangan, cium kepala, cium pipi. Satu-satu cium kepada mbahnya. Itu mamanya Abi. Itu dulu yang ngerawat Abi. Itu jelasin agar dia ngerti betapa keutamaan neneknya kepada abinya. Ditanamkan anak-anak seperti itu dan terus berulang-ulang sehingga terpatri dalam diri mereka. Adab kepada tamu pun demikian. Kalau ada tamu bagaimana? Ya. Dan seterusnya ya. Di antara kebiasaan orang Arab, saya sampaikan hal ini, orang Arab kalau ada tamu yang sering mengalami ini anak laki-lakinya. Jadi saya punya teman polisi. Saya teman guru saya. Saya punya teman juga dosen ya. Setiap saya ke rumah mereka pasti yang melayani anak laki-lakinya. Mungkin masih ada yang SD, ada yang SMP sambil pegang ceret sama kohwah. Dia tumpahin terus dia kasih. Tumpahin dia kasih. Saya ngobrol nanti sudah habis dia datang lagi. Dia tumpahin lagi. Dia nungguin. Korma habis dia terus, jadi dia nungguin. Beradab melayani tamu bapak. Ini contoh. Melayani tamu bapak. Yang anak-anak perempuan enggak keluar sama sekali. Ini karena mereka tradisi seperti itu. Diajarin malu. Perempuan bagian ibu-ibu, jangan keluar ke area laki-laki. Sejak kecil anak perempuan diajarin rasa malu. Jangan suka berinteraksi dengan laki-laki. Ya. Berinteraksi laki-laki kalau seperlunya saja. Dan ini akan kita tanamkan sejak kecil akan terbawa sampai besar dia punya malu sama laki-laki. Bukan malah laki-laki lebih malu sama dia ya. Oleh karenanya itu ditanamkan sejak kecil terhadap tamu dan seterusnya. Ini adab-adab harus ditanamkan pada anak-anak. Tapi mungkin ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar cuplikan contoh-contoh yang mungkin bisa kita terapkan pada anak-anak dalam keseharian mereka. Sehingga bisa menambah iman mereka sebagai bekal mereka untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Kehidupan mereka di kemudian hari yang penuh dengan cobaan. Ya, begitu banyak badai ya, dan angin yang kencang yang akan menghantam mereka. Kalau mereka sudah dilandasi dengan akidah yang benar, ibadah yang kuat, adab yang baik, insyaallah mereka bisa tangguh dalam menghadapi itu semua. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita. Semoga Allah menjadikan anak kita anak-anak yang saleh. Allah menjadikan istri kita istri-istri yang salehah dan Allah menjadikan kita orang tua yang saleh dan semoga Allah memulangkan kita semuanya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.